Bayangkan, Anda tiba di Eritrea, negara Laut Merah. Di bandara, Anda sadar, masuknya sulit, keluarnya lebih sulit. Visa hampir mustahil didapat. Izin keluar diproses lama, sering ditolak tanpa alasan. Ada pos pemeriksaan di jalan, dokumen diperiksa di kota dan antar kota. Tidak ada pengadilan independen atau pemilihan bebas. Semua keputusan dipegang oleh kelompok elit berkuasa. Orang berusaha pergi dengan cara apapun. Keluarga hidup terpisah. Yang bertahan takut melanggar aturan. Eritrea merdeka setelah perang panjang. Rakyat berharap hidup damai dan memilih. Namun, pemilu tidak pernah diadakan. Aturan hak warga yang disiapkan pun tidak berfungsi. Negara itu hanya punya satu partai, yang lain dilarang. Kelompok politik, unjuk rasa, dan organisasi independen tidak diizinkan. Parlemen bukan tempat debat atau pengambilan keputusan. Semua keputusan datang dari atas. Begitulah, sedikit demi sedikit, rezim tertutup terbentuk. Warga tidak punya suara dalam aturan. Setiap perbedaan pendapat dianggap ancaman dan ditindak paksa. Eritrea dipimpin oleh Isaias Afwerki sejak tahun 90-an. Sejak merdeka tahun 1993, tidak ada pemilu nasional. Jabatan penting diisi orang loyal, ditunjuk dan diberhentikan dari atas. Redaksi independen tiada sejak awal 2000-an. Parlemen tidak mengontrol pemerintah. Kritik publik berbahaya. Isu perang dan damai terpusat di satu kantor. Dalam kondisi ini, keluhan warga jarang mengubah apapun. Jadi, orang belajar diam dan tidak menonjol. Remaja menghabiskan tahun terakhir sekolah di kamp militer di utara Eritrea. Mereka menghadapi baris berbaris, rutinitas ketat, dan pilihan terbatas. Wajib militer resmi seharusnya 18 bulan, namun pelaksanaannya diperpanjang tanpa batas waktu. Mereka ditahan di unit militer bertahun-tahun. Atau dikirim ke pekerjaan sipil di bawah kendali militer. Ini termasuk konstruksi, perusahaan negara, dan tambang. Mengundurkan diri hampir mustahil. Mereka yang mencoba kabur akan dipenjara. Pendidikan dan rencana keluarga tertunda tak menentu. Akibatnya, kaum muda mencari jalan keluar. Di Eritrea, gadis-gadis juga direkrut wajib militer. Secara lisan disebut kewajiban negara, tapi faktanya kerja keras, gaji minim, dan tergantung komandan. Mengeluh berbahaya. Masyarakat ditahan bertahun-tahun dalam pekerjaan sipil, lembur biasa. Orang tua menyembunyikan remaja atau mencoba menyelundupkan mereka ke luar negeri. Namun, upaya melarikan diri dihukum penjara, keluarga didenda. Wanita sangat rentan. Mereka dikirim jauh dari rumah, tanpa penjelasan kondisi. Seringkali mereka tidak tahu kapan bisa kembali. Keluar Eritrea secara legal hampir mustahil. Izin hanya didapat segelintir orang, seringnya lewat koneksi pribadi. Ada pos di jalan, patroli di laut, dan perbatasan. Kontak dengan orang asing selalu menimbulkan pertanyaan. Bahkan perjalanan bisnis butuh penjelasan dan laporan. Kedatangan kerabat dari diaspora diawasi. Pelanggaran aturan bisa berujung penangkapan. Dalam kondisi ini, negara menjadi sangat tertutup. Ketakutan akan kesalahan menahan orang. Perjalanan biasa untuk studi atau berobat jadi mimpi yang sulit diraih. Di Eritrea, orang ditahan tanpa pengadilan. Alasannya, mencoba pergi, doa komunitas tak diizinkan. Juga karena bicara dengan wartawan, atau kritik terbuka. Prosesnya tertutup atau tidak ada sama sekali. Lokasi penahanan tidak diinfokan kepada keluarga. Redaksi independen dibubarkan. Media asing hampir tak diberi izin masuk. Pengacara tak banyak berdaya, sebab keputusan dibuat Badan Keamanan. Akibatnya, masyarakat membisu. Keluhan biasa soal masalah rumah tangga pun bisa jadi petaka. Orang terbiasa untuk tidak bicara hal yang tak perlu. Eritrea hampir tak punya jaringan cepat. Internet seluler lemah dan mahal. Titik akses diawasi ketat. Kafe internet berlisensi dan catat pengunjung. Unggahan tajam di medsos bisa berujung panggilan. Situs asing lambat dibuka. Video jarang sekali ditonton. Orang sadar risikonya, memilih diam di internet. Pemerintah ingin keheningan. Sedikit berita, sedikit pertanyaan. Warga tanpa info dunia luar, hak, dan peluang. Alternatif apapun terasa jauh dan berbahaya. Pemerintah Eritrea hanya mengakui agama tertentu. Lainnya dianggap ilegal, komunitas tak terdaftar dibubarkan, pemimpin agama ditahan, pertemuan dan doa di rumah pun berisiko. Agama yang diakui pun diawasi ketat.
Penunjukan rohaniwan disetujui, pertemuan diperiksa. Umat beriman berusaha tidak menonjol atau membahas iman di publik. Akibatnya, komunitas melemah. Orang-orang bersembunyi atau mencoba melarikan diri. Di negara yang dikontrol pemerintah, iman pribadi jadi topik yang sebaiknya tak dibicarakan. Industri dalam negeri sedikit. Banyak keluarga di Eritrea hidup dari kiriman uang kerabat di luar negeri. Diaspora dikenakan pungutan wajib, 2% dari penghasilan. Tanpa pembayaran, sulit mendapat dokumen dan layanan di konsulat. Pilar ekonomi kedua adalah penambangan emas dan tembaga dalam proyek yang melibatkan BUMN dan perusahaan asing. Kontrak bersifat tertutup, syaratnya berat, keuntungan utama tetap milik negara. Bisnis kecil sulit berkembang karena pengawasan dan ketakutan kehilangan segalanya sewaktu-waktu. Di luar ibu kota Eritrea, banyak daerah pedesaan tanpa jalan bagus atau listrik stabil. Pasokan air tidak teratur. Warga harus berjalan kaki untuk mengambil air. Fasilitas medis jauh. Seringkali tidak ada transportasi atau uang. Sekolah mulai kosong. Guru bertugas wajib militer atau meninggalkan negara. Panen bergantung pada hujan. Hampir tidak ada peralatan pertanian. Pemerintah mewajibkan kerja bakti gratis. Warga dipaksa menghabiskan waktu untuk tugas yang diberikan. Keluarga hidup dari hari ke hari. Mereka bergantung pada kiriman uang dari kerabat di luar negeri. Asmara, ibu kota Eritrea, terkenal arsitektur abad ke-20 yang rapi. Kota ini juga situs warisan dunia. Dalam foto, kota ini terlihat tenang. Ada jalanan bersih, kafe, dan bengkel. Tapi ini tidak menambah kebebasan. Banyak izin dibutuhkan. Polisi ada di mana-mana. Orang asing sering didampingi. Tidak semua boleh difoto. Visa jarang sekali diberikan. Harga-harga tinggi, gaji rendah. Malam hari sepi bukan karena damai. Ini karena kontrol dan rasa takut. Pariwisata tidak berkembang. Rute perjalanan sempit. Aturan sangat ketat. Kehidupan nyata tetap terkekang. Eritrea berbatasan dengan Ethiopia, Sudan, Djibouti, dan menghadap Laut Merah. Hubungan dengan tetangga berubah. Dari perang, upaya damai singkat, lalu kembali tegang. Perbatasan kadang ditutup, kadang dibuka, tapi rakyat biasa tak makin mudah. Perdagangan regional lemah, akses bantuan kemanusiaan terbatas. Tanpa perdamaian dan kepercayaan stabil, ekonomi Eritrea sulit masuk pasar tetangga. Warga juga sulit belajar atau bekerja legal di luar negeri, meski ada kerabat di sana. Orang-orang meninggalkan Eritrea melalui gurun dan gunung tanpa dokumen. Patroli menangkap pelarian. Pemandu bisa meninggalkan atau menjual mereka. Di beberapa tempat, ada kelompok yang menahan orang demi tebusan. Mereka juga memeras keluarga. Sebagian naik perahu yang kelebihan muatan. Mereka lalu tewas di laut. Meski berisiko, arus pengungsi tak pernah surut. Di dalam negeri, hampir tak ada cara sah untuk keluar dari wajib militer tanpa batas waktu dan banyak larangan. Kisah-kisah ini rutin muncul di laporan pembela HAM. Kisah ini juga ada di berita negara tetangga. Warga Eritrea yang tiba di negara tetangga tidak langsung mendapat suaka. Mereka tinggal di kamp-kamp selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Proses dokumen lambat. Anak-anak belajar di kelas yang penuh sesak. Bantuan medis pun kurang. Kuota pemukiman kembali sedikit. Keluarga terjebak dalam penantian. Mereka bergantung pada bantuan dan kiriman uang. Pemerintah Eritrea masih menuntut pungutan 2% dari diaspora. Banyak yang membayar karena takut akan keselamatan keluarga di kampung halaman. Lingkaran ketergantungan dan kontrol terus berlanjut bahkan setelah melarikan diri dari negara. Masa depan Eritrea bergantung pada dua hal. Kesediaan pemerintah mengurangi wajib militer, membuka ekonomi, dan perdamaian abadi dengan tetangga. Jika reformasi dan dialog dimulai, orang akan kembali belajar dan bekerja. Usaha kecil pun akan bangkit. Jika semuanya tetap sama, negara akan terus kehilangan pemuda. Keluarga juga akan hidup terpisah. Jutaan warga Eritrea di luar negeri mengikuti berita. Namun, mereka takut kembali karena aturan keberangkatan dan resiko penganiayaan. Jika ini menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan langsung pada intinya.